Melanjutkan dari presentasi yang pertama, kira-kira apa anatomi, apa metamodel dari Embrace Past and Future at Present, maka mari kita lanjutkan presentasi ini. Seperti apa? Ya, kami mencoba membuat sebuah metamodel yang sederhana gitu ya. Ya, kami sebut sebagai openness sustainability life cycle, daur hidup dari sebuah keterbukaan yang 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 punya keberlanjutan gitu ya. Eh, jadi keterbukaan yang berkelanjutan lah, gampang seperti itu. Start dengan engage dan sharing gitu ya, bahwa zaman sekarang adalah kita harus ketemu, kita ngobrol, dari situ kita saling tahu dan sebagainya. Dan setelah kita ketemu, saling tahu, biasanya kita mulai share, kita mulai dekat, kita mulai enak gitu ya, kita mulai 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 saling tahu satu sama lain. Setelah itu kita ketemu lebih lanjut, mungkin saya mulai tahu tentang Anda, saya tahu keluarga Anda atau siapa pacar Anda, apa masalah Anda orang mana, Anda orang Padang atau Anda orang orang Surabaya atau Anda orang Mataram di Lombok sana, saya mulai tahu bagaimana budaya di kampung halaman Anda, saya mulai ngerti itu dan sehingga apa saja isu-isu yang Anda hadapi, sementara teman-teman juga mulai tahu saya orangnya seperti apa, pemarah, penyabar atau apapun lah ya, sehingga kita mulai saling transparan, kita mulai bisa saling guyon. Saya bisa mulai bilang ke salah satu dari Anda atau teman, udah jam 12 malam nih, cepat pulang loh daripada ada ada senjata makan tuan nanti di balik pintu atau dan Anda nggak tersinggung karena mungkin kita sudah melakukan proses empati, saling cerita tentang kita gitu ya, sehingga transparansi terjadi gitu ya. Nah, setelah empati dan transparansi terjadilah baru kita bisa saling saling kolaborasi, saling empowerment gitu ya. Ya, kalau nggak mungkin kita bisa kolaborasi, nggak mungkin kita bisa memberdayakan. Kalaupun bisa, yang terjadi nggak lebih dari saya saya pernah ngobrol dengan salah satu teman, dia seorang pelukis, dia iya, kolaborasi bagi kami seperti ini. Jadi kami pameran bersama, judulnya kolaborasi, tapi yang terjadi adalah nanti pojok sana itu adalah semua lukisan saya, pojok sini adalah semua lukisan teman saya, pojok sebelah sana adalah semua lukisan teman yang lain. Jadi itu sebenarnya bukan kolaborasi, tapi pameran bersama ya. Tapi iya memang, kenapa? Karena kolaborasi dan saling memberdayakan itu butuh proses lain, yaitu empati dan transparansi. Dari engage dan share langsung ke empower dan kolaborasi tidak mungkin terjadi gitu, karena harus ada empati dan transparansi. Setelah kita sering kolaborasi, saling memberdayakan, barulah kita bisa saling merangkul, berjabat tangan, handshake gitu ya, dan barulah saling percaya bisa terjadi gitu ya. Kira-kira seperti apa detailnya? Eh, eh, Teruskan dan kira-kira begini. Engage sharing adalah bagaimana kita bisa bertemu gitu ya. Diharapkan ngobrol, mau pasif, mau aktif, tapi kita bisa kenal, kita bisa saling terlibat satu sama lain gitu ya. Sementara empati dan transparansi itu ketika dialog mulai bisa dilakukan, pembicaraan tidak lagi dihambat oleh sungkan, tidak enak, wah seniorku ini, wah dia lebih tua dari saya, dia lebih jago, dia lebih terkenal, dia lebih hebat, sehingga Anda terus langsung diam gitu. Rasa takut, takut nanti kalau ngomong gini salah, nanti dia marah, saya jadi nggak enak gitu ya. Tidak, empati transparansi justru sebuah proses yang harus dilewati, yang membuat kesungkanan itu terjadi karena kita memang menghormati dia dari hati kecil kita, bukan karena jabatan dia, bukan karena stigma dia, bukan karena label dia gitu. Bukan karena kita takut nanti akan berimpact kalau salah kita akan dijelek-jelekin oleh dia atau nanti dia apalah ya membuat kita jadi nggak enak dengan yang lain. Tidak. Justru empati dan transparansi adalah sebuah wahana di mana kita bisa berdialog gitu ya, di mana pembicaraan tidak dihambat oleh ketidakenaan dan kesungkanan gitu ya. Ya, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Itulah poin dari empati transparansi. Dan selanjutnya
Baru dari situlah kita bisa melakukan kolaborasi dan empower ya. Dan kolaborasi adalah ketika kalau kita kerjasama, setiap orang menyumbangkan apapun yang terbaik atau termampu dari dia, itu disebut kolaborasi gitu ya. Sementara pemberdayaan atau empowerment adalah kerelaan kita untuk men-share, berbagi tentang pengetahuan dan keterampilan kita yang terbaik, baik teknikal maupun yang personal, ke orang lain gitu. Kalau yang kolaborasi adalah kita menyumbangkan kemampuan kita dalam berkarya, maka memberdayakan adalah kita menyumbangkan kompetensi kita, teori, pengetahuan kita yang terbaik untuk orang lain. Dan itu harus dilakukan secara tulus dan timbal balik. Barulah itu disebut kolaborasi dan saling memberdayakan gitu. Kalau enggak, mestinya itu enggak lebih dari sebuah jargon gitu ya. Dan yang terakhir adalah setelah terjadi kolaborasi dan empowerment, mestinya beragam pembelajaran, beragam pengalaman bareng, kerja bareng, itu akan mempercepat terjadinya saling berangkulan dan saling percaya gitu. Jadi bagi kami inilah poin kenapa isunya adalah embrace past and future at present gitu. Bagaimana karya kita itu karya yang embrace ya, karya yang merangkul gitu, karya yang mengajak untuk memberdayakan, untuk kolaborasi, untuk empati, untuk transparansi, untuk engage, untuk share gitu ya, bukan untuk sinis saja gitu ya. Tidak untuk itu, tapi justru untuk sebuah keterbukaan yang merefleksikan peradaban sekarang. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi ini beberapa contoh gitu ya. Embrace past and future at present adalah ini contoh yang terjadi yang menurut kami cocok untuk kita presentasikan pada kasus atau pada isu Jogja Art Week gitu. Massimo Bansi, dia penemu Arduino, sebuah microcontroller kecil. Dia tidak menjualnya, dia tidak ini, dia menjual, tapi dia juga membuka rahasianya, bagaimana cara membuat sendiri. Dia mempersilahkan semua pabrik kalau mau dibikin, dia tidak akan meminta hak apapun. Tapi microcontroller ini sangat efektif. Kalau teman-teman melihat ada harpa elektrik ya, atau ada baju model baru yang keluar kelap-kelipnya, ada TV-nya. Kalau Anda melihat ada mobil-mobilan yang bisa ada kayak seperti matanya, dia bisa belak-belok, bisa pakai kontrol lewat sensor. Dan itu dulu adalah barang yang mahal. Sekarang dengan harga nggak lebih dari 80.000 sampai 120.000, Anda bisa beli ini bahkan di toko keranggan sana atau di toko elektronik yang cukup lengkap gitu. Dan bisa jadi bukan merek Arduino tetapi merek lain, atau bahkan ada banyak mahasiswa yang bisa bikin sendiri gitu, dan itu cukup murah ya, dan sama sekali tidak ada hak intellectual properties yang diminta oleh si Massimo ya. Dan contoh yang di kiri ini adalah barang yang dibuat lewat Arduino, di mana dalam hal ini pot bunganya dikasih Arduino, dihubungkan dengan handphone yang bisa nge-tweet gitu ya, dan secara otomatis ada humidifier, jadi ada alat pengukur kelembaman dan kebasahnya tanaman pot dia, sehingga kalau sudah cukup kering, dia akan men-trigger Arduino untuk men-trigger handphone untuk mengirim Twitter atau mengirim SMS ke handphone si yang punya, even ketika dia sedang berlibur gitu ya. Dan si orang yang punya dengan SMS juga, dia akan nge-SMS balik, dan itu akan men-trigger SMS yang handphone yang ada di rumah. Dia akan men-trigger sang Arduino, dan Arduino akan men-trigger pompa air yang ada di situ untuk mengeluarkan air secukupnya sesuai dengan programming yang ada, sehingga dia cukup basah gitu. Dan ketika dia basah, dia akan meng-SMS balik lewat Arduino juga ke pemiliknya, saya sudah basah, saya sudah tidak haus lagi. Jadi Anda bayangkan itu hanya untuk kebutuhan pribadi. Anda bisa bayangkan berapa banyak masyarakat bisa terbantu oleh teknologi Arduino yang terbuka seperti ini gitu ya. Termasuk kalau Anda lihat quadcopter di mana-mana sekarang bisa ngambil film dari kejauhan di atas, bisa belak-belok masuk di gang dan sebagainya. Itu semua banyak, sebagian besar dipoweri oleh otak microcontroller Arduino gitu.
Mari kita lanjutkan. Ini adalah Horus adalah eagle atau elang yang cukup langka di Amerika dan mereka menjadi endangered species. Seseorang membuat eh, membuat diagram elektroniknya, membuat caranya dan sebagainya, dan jadilah sebuah sistem di mana mereka bisa mengontrol, bisa memonitor si anak elang ini, apakah si ibu bisa memberi makan dengan benar atau apakah si ibu bisa makanin dengan benar sehingga mereka dengan cepat bisa memberi makan dan sebagainya ke si burung ini secara manual kalau memang ada masalah gitu ya. Isu lain contohnya dengan Arduino, seseorang membayangkan bagaimana kalau saudara-saudara kita yang tunanetra itu melalui Arduino diberi sensor di tangannya sehingga dia bisa melihat ada barang di 5 cm di depan dia atau 1 meter di depan dia lewat lewat alat yang dipasang di pergelangan tangannya gitu lewat ultrasonik gitu ya dengan microcontroller ya. Dan ya seseorang membuat diagramnya, orang lain mencoba mengembangkannya, orang lain mencoba membuatnya dengan cara manual seadanya hanya untuk ngecek benar apa tidak, lalu orang lain lagi membuat programnya ya, dan orang lain lagi membuatnya menjadi benda beneran yang bisa dipakai dan dijual secara komersial gitu ya. Dan inilah bagaimana empowerment dan kolaborasi terjadi dengan ketulusan ya, melalui Arduino. Uh, Embrace Passion Future at Present juga direfleksikan oleh seseorang yang dia salah satu pendiri dari MIT Media Lab namanya Nicholas Negroponte, sangat terkenal di dunia dengan programnya yang namanya One Laptop per Child. Jadi dia hanya minta ke setiap orang untuk menyumbang $100. Itu adalah harga dari sebuah laptop yang dia bikin sendiri bersama teman-teman di seluruh dunia. Ada yang mendesain, ada desainernya Apple ya dan sebagainya. Yang akhirnya mereka punya sebuah laptop sendiri dan bahkan laptop ini WiFi ya, ada program sejenis Photoshop gitu yang bikinan sendiri juga gitu ya. Dan harganya cuma $100 yang sekarang mungkin sekitar 1 sampai 1,2 juta. Dan itu perjanjiannya adalah setiap kamu nyumbang $100, saya akan juga nyumbang $100. Jadi kalau setiap Anda menyumbang satu laptop, saya akan juga nyumbang satu laptop ini gitu ya. Dan sampai sekarang sudah ada 2,4 juta anak di seluruh dunia ya ataupun guru yang memakai laptop ini yang mereka sebut sebagai XO laptop gitu ya. Dan uh, Anda bisa bayangkan di Indonesia sudah ada yang dapat ini, di Afrika, di Nigeria, di mana-mana ya. Dan bahkan sekarang Nicholas Negroponte tidak lagi $100, dia nantang semuanya untuk $50 dan karena kemajuan teknologi mereka bisa mengimprove laptop ini menjadi sebuah laptop yang sama mutunya dan fungsinya tetapi dengan harga hanya $50. Satu contoh yang non karya seni ini tapi merefleksikan embrace past and future at present ya. Baik, contoh lain, Vinay Venkatraman, dia seorang mahasiswa desain di Copenhagen sana. Ketika dia pulang ke kampung halamannya di India, dia melihat sekian banyak anak-anak sekolah di desa-desa, anak SD yang masih sangat terbelakang teknologi pendidikannya dan maupun cara pendidikannya gitu. Dan dia tergerak untuk melakukan sesuatu dan dia memakai goal dia adalah bagaimana memberdayakan para guru, bagaimana digital divide gitu ya, bagaimana kesenjangan digital itu bisa diperpendek, bisa diperpendek kesenjangannya. Bagaimana bisa membuat sebuah alat multimedia yang tidak mahal dan platformnya bisa dibuat dimanapun di India gitu. Dan inilah yang dia lakukan. Dia akan membuat proyektor mobile phone. Dia akan bikin infocus lah gampangnya yang memakai handphone gitu. Dan dia pakai flashlight untuk sinarnya. Dia pakai kotak makan siang untuk bungku untuk kotaknya. Dia pakai mini speaker untuk supaya suaranya bisa muncul dan cukup bisa didengar gitu. Uh, uh, dari beragam alat yang ada di sekitar
dimanapun di India, dengan para ahli jenius, lokal jenius seperti kita juga di Indonesia punya, yang bisa ada pasar loa, ada yang bisa memperbaiki hampir apapun yang tidak mungkin bisa diperbaiki, tapi bisa diperbaiki, bisa dibongkar gitu ya, bisa di kanibal, digabung-gabung menjadi sebuah sebuah alat yang memang kita ingin itu bisa 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 membantu keinginan kita, diberi kotak, dan jadilah sebuah viewer, sebuah proyektor, dan Anda bisa bayangkan ditambah lagi dengan sebuah unit solar cell untuk powernya, dan Anda bisa bayangkan sebuah sekolah yang hanya berdinding tanah liat dan sebagainya, anak-anak bisa bisa melihat sebuah presentasi bahan pendidikan, ini masih ditambah dia merangkul sekian banyak. Kita tahu semua ada banyak profesor, orang-orang pintar di seluruh dunia yang berasal dari India, dan mereka melalui web, mereka mendaftar, hari ini saya akan ngajar sejarah, hari ini saya akan ngajar matematika dengan bahasa lokal, dan dipasangi internet connection sehingga mereka bisa belajar jarak jauh tanpa harus tergantung ada guru apa tidak, karena ada ribuan orang-orang di luar sana yang bersedia tanpa bayaran apapun, tanpa dikenal namanya, membantu orang lain yang kebetulan masih satu satu suku bangsa gitu ya, untuk bisa catch up, bisa belajar sehingga one day mungkin mereka akan jadi seperti para guru mereka gitu ya. Dan ini adalah contoh lain dari yang non karya seni yang embrace passion future at present gitu ya. Bentuk lain, Kenyan Pandit, itu adalah sebuah blog yang cukup terkenal di Kenya. Itu dimiliki oleh Ori Okoloh, dia seorang blogger yang cukup terkenal. Pada suatu hari ketika tahun 2007-2008 ada krisis politik di Kenya, ada sampai hampir 1.500 orang terbunuh, sampai 250.000 orang hilang, nggak tahu kemana gitu ya, nasibnya gitu. Dan dialah satu-satunya mengupdate dunia luar untuk apa yang terjadi. Dia telepon temannya, dia cari hubungi temannya, dia update lewat blognya, dan sampai dia akhirnya terlalu capek untuk mengupdate dunia tentang apa yang terjadi di Kenya. Dan tiba-tiba aja entah dari manapun orang-orang di seluruh dunia membuat sebuah program yang mereka sebut sebagai USAID. Dan ini adalah bahasa Swahili yang artinya adalah sebuah testimoni, witness, kesaksian, artinya kesaksian nih. Dan dari situ Usahidi dipakai untuk beragam hal yang untuk emergency response gitu ya. Dan ini adalah contoh dari usahidi.com, yaitu sebuah tempat di mana siapapun bisa, Anda bisa pakai alat itu untuk ketika ada banjir di Bojonegoro kah, atau ada gempa di mana, Anda bisa pakai ini, dan semua orang, dan ini langsung connect dengan Google Map, Anda bisa pasang tempat ada masalah di sini, di sana, di situ, dan diklik akan keluar apa saja masalahnya, tanggal berapa, dan sebagainya ya. Dan Anda bisa bayangkan sejak tahun 2008 ada 2 juta user, ada 17 juta pemakai ya. Pemakai, bukan yang manfaat, bukan yang mendevelop USAID-nya ya, tapi ada 17 pemakai ya. 17 juta pemakai, dan sudah 25.000 kali menjadi alat untuk crisis mapping, termasuk earthquake Haiti, tsunami Jepang, isu Harris Map di Mesir ya, dan di Libya ya, political crisis di Libya kemarin gitu ya. Dan Indonesia Media Center, pusat informasi bencana di Indonesia, dibuat memakai program USAID. Siapapun Anda bisa, Anda tinggal download template-nya dan Anda bisa kembangkan untuk kebutuhan Anda sendiri gitu ya. Dan ini beberapa contoh dari Media Center, dan ada cukup banyak wartawan yang mendapatkan data dari ini, dan yang mengisi ini siapapun ya, siapapun yang berada di tempat itu dan dia tahu alamat Media Center, dan dia bisa ngisi dan bisa nulis gitu ya. Contoh ini Anda bisa lihat di Kampung Ampera, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, ada 5 meninggal karena longsor dan sebagainya ya. Dan Anda bisa lihat betapa sebuah keinginan baik itu bisa direspon dengan atau bisa menstimulus sekian banyak orang di dunia untuk juga melakukan niat baik itu, karena
ada tools, ada alat yang bisa mereka pakai bersama gitu ya. Eh, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan di dunia seni, di karya seni? Nucleo de Arte itu ada sebuah proyek yang disebut Transforming Arms into Tools, yaitu proyek di mana ketika ada gencatan senjata di Mozambik, Anda bisa bayangkan pada waktu itu ada 600.000 senjata mulai dari pistol, AK, M16, apapun 600.000 jumlahnya, dan itu disumbangkan ke sebuah kelompok yang namanya Nucleo de Arte, dan mereka pakai itu untuk menjadi sebuah karya seni ya. Ada yang untuk kecoa, ada yang jadi binatang-binatang melata, ada yang pohon. Yang paling terkenal adalah Tree of Life yang terdiri dari beragam senjata yang ada, dan lihat betapa, maksud saya hanya menunjukkan ini karena betapa bagaimana sebuah dimensi ketiga tidak harus sinis dan sebagainya, tapi mengingatkan kita, mengimbris kita tentang violence, kekerasan, tentang semua konflik sebenarnya bisa diselesaikan, dan bahkan artefak dari konflik itu masih bisa menjadi sebuah benda yang menyenangkan bagi orang lain yang dulu menakutkan sebuah karya seni instalasi yang mereka sering pamerkan di museum, kalau nggak salah di London, kalau nggak salah Tree of Life ini sangat terkenal gitu ya. Apalagi yang lain, GR sampai sekarang dia 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 anonim, dia kecuali GR, dia seorang fotografer. Yang dia lakukan adalah ini kalau nggak salah di Kenya, yang dia lakukan adalah dia datang ke sebuah tempat yang menurut dia menarik, dia wawancara dengan orang-orang itu, lalu dia foto, dia minta izin untuk difoto, dan dia sangat kadang mata, kadang mulut, kadang apa, untuk yang ini dia kebanyakan mata, kalau kita lihat di sini, lalu foto-foto itu dia explode dan di print di vinil, ya seperti di kalau kita ngeprint poster baliho, dia print besar, dia explode, dan dijadikan atap dari rumah-rumah orang yang difoto ya. Jadi mata yang Anda lihat itu adalah mata dari orang yang ada di rumah itu, dan menjadi sebuah karya seni yang apa, apakah ini areal fotografi, apakah ini areal fotografi art, atau nggak tahu, saya juga nggak ngerti, tapi ini adalah sebuah karya, saya setuju ini adalah karya seni, dan bagi masyarakat di sana mereka juga senang karena rumah mereka yang bocor minimal ketutup terpal dan penil yang mungkin lumayan 1-2 tahun bisa bisa mengurangi kebocorannya, dan menurut saya ini sangat indah gitu ya. Ini menurut saya sangat indah, dan GR sangat terkenal ya. Kita lihat beberapa karya GR. Dia seorang Prancis, setahu saya. Ini yang dia lakukan di Rio de Janeiro di Brazil, di sebuah ciudad, kampung slum gitu ya. Dia foto semua pemiliknya dan dia pasang, dan Anda bisa lihat betapa jadi indahnya dan rumah ini, kampung ini. Dan salah satu ciri khas setelah Posmo ini adalah ada banyak karya seni yang tidak lagi distant gitu, tidak lagi jauh dari objeknya. Anda tahu sekali kan, teman-teman pasti tahu sekali betapa ada karya seni yang hebat, yang ratusan juta, ada yang jutaan dolar dipasang di museum dan sebagainya, tentang kemiskinan, tentang rakyat terpinggirkan, tentang kesedihan dari orang biasa, tapi objek itu sendiri nggak pernah melihatnya, bahkan mungkin membayangkan itu seperti apa dia nggak tahu karena sangat jauh dengan objek yang dijadikan yang dikaryakan gitu ya. Tapi salah satu ciri dari setelah Posmo ini, ya ini tadi sangat dekat dengan yang objeknya, distant makin 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 dekat gitu, sehingga jadi makin ramah gitu ya, dan lebih publik gitu ya. Dari karya dia ini, ya, jadi Anda bisa lihat secara lebih dekat gitu ya, dan jadi sangat menarik. Saya sendiri sangat saya kehack terus terang. Bagi saya bisa membayangkan mata-mata inilah yang tinggal di tempat itu. Saya langsung bisa berpikir kesedihan apa yang dibalik itu, apakah mereka seketika orang lain besok makan apa, mata-mata ini merefleksikan apa besok apa makan gitu ya. Dan saya terus terang sangat sangat, bagi saya dimensi ketiganya sangat cocok dengan relevansi, memori, atensi, dan meaning yang saya punyai gitu ya. Dan bagi saya ini floating, bagi saya floating. Bagaimana dengan Anda? Monggo ya, monggo. Ini contoh lain yang dia bikin bahkan di sebuah tempat yang sangat sangat established ini di Paris ya, dan kalau Anda lihat mata itu seakan-akan apa, keceriaan kah, atau
Jadi kebayanglah kehidupan di sebuah kota metropolitan kayak Paris, penuh dengan persaingan, tapi juga apa ya, sangat sangat dekat dengan dunia seni. Saya nggak tahu, tapi saya bisa membayangkan gitu ya, dan uh, sangat menarik. Masih punya. Yang lain mungkin Bengsai. Saya nggak tahu membacanya Bengsi atau Bengsai, tapi pasti teman-teman sering dengar seorang street artist yang sangat misterius, tidak pernah ketahuan sekali dia siapa. Karyanya banyak dicuri, artinya ketika dia membuat mural atau lukisan di pintu sebuah rumah atau toko, pintunya dicuri karena diambil karena ada karya Bengsai, dan dijual bahkan gitu ya di auction. Dan satu ciri khas dari Banksy adalah embrace-nya dia terhadap isu-isu yang ada gitu ya. Bahkan cara dia protes pun kadang-kadang menarik. Saya pernah membaca di sebuah digital magazine bagaimana dia masuk museum di salah satu museum besar di Paris. Dia bawa lukisan dia kecil, lalu dia turunkan lukisan yang ada di museum itu, satu lukisan, dan dia taruh di bawah dan dia gantungkan lukisan dia dan dia menyelinap pergi gitu. Dan bagi saya itu adalah suatu satu hal yang embrace gitu ya, yang menyenangkan gitu ya, tidak sinis ya. Mungkin kita bisa lihat secara detail beberapa karyanya. Ini karya 2015, ini saya ambil dari salah satu digital magazine yang ada di apa, di bekas peperangan gitu ya, kota peperang, bekas kota yang penuh hancur karena perang gitu ya. Dan dia menggambar ini, dia melukis ini, dan uh, saya nggak kebayang betapa betapa hacking the mind gitu ya, karya ini gitu ya. Contoh lain, uh, tempat yang demikian apa, nggak terurus jadi cute, jadi lumayan menyenangkan gitu melihat kucing yang digambar dengan kucing yang cute, tapi saya nggak tahu, pikiran saya kucingnya cukup sedih melihat beragam hal yang ada di belakang dia gitu ya. Uh, ini sering disebut sebagai, karena dia nggak pernah ngasih judul, jarang dia ngasih judul karyanya, ini sering disebut sebagai the mobile lover gitu. Dan sinisme yang ada itu tidak ya, sinismenya sangat personal gitu. Betapa ya inilah kita sekarang gitu, even di dalam dalam apa, pagutan roman dan cinta yang terjadi pun kita masih uh, apa, doing apa, social mediating gitu, itu bagian dari setiap sisi kehidupan kita gitu. Tidak hanya kehidupan profesional gitu ya. Dan saya pikir ini salah satu karya bangsa yang sangat maksud saya sangat natural dan agak agak posmo, tapi ini saya saja, pendapat saya saja. Ini sangat menyenangkan ya, bagaimana seorang perempuan kecil melucuti gitu ya, tentara gitu ya. Lalu ini sangat menggembirakan gitu ya, bagaimana mereka dengan serius menjaga satu temannya supaya tidak diserang musuh ketika temannya sedang mencoba meneruskan goresannya untuk membuat sebuah mural atau street art, simbol peace gitu ya, simbol damai. uh, saya sangat bagi saya ini tidak posmo sama sekali gitu ya, tapi dan dekat dengan keinginan semua orang yang ada gitu ya. Dan Anda bisa bayangkan, ini tidak di kanvas, ini tidak ditaruh di museum, ini tidak disimpan oleh kolektor, ini tidak bisa dikurasi gitu ya. Ini tidak mungkin dipasang di galeri gitu. Ini ada di sebuah dinding dan siapapun yang lewat bisa menikmati. Dan Anda bisa bayangkan betapa betapa jauhnya jarak yang terjadi antara karya-karya seni yang kita tahu selama ini dengan yang ini gitu ya. Ini Anda pasti bisa menikmatinya dengan sangat menyenangkan gitu ya. Bagaimana love, peace, and love itu akan create dunia yang indah dan damai. Peace, oke, tapi rupanya ada masalah dengan heart, dengan cinta. Dan saya nggak tahu itu interpretasi saya, tapi ini salah satu ciri khas Beng Sai ya. Yang lain,
adalah Karel Hummel. Orang mungkin bisa memperdebatkan ini karya seni apa tidak, tapi yang dia lakukan adalah melakukan knitting, melakukan sulam ya maaf, dan maaf ini bukan sulam, maaf saya lupa namanya, tapi ini adalah knitting, eh, pohon-pohon, tempat parkir, parking meter, juga beragam lampu, tiang lampu dan sebagainya, dan jadi indah dan tidak membunuh, tidak merusak juga, tapi jadi indah dan menyenangkan. Karena Hummel sangat terkenal untuk knitting artnya, knitting art. Uh, Andy Goldsworthy, dia justru dulu adalah seorang profesor matematik bahkan di University of Leeds sana. Lalu dia mencoba selesai lah dia jadi seniman dengan karya-karya yang sangat natural. Kalau teman-teman tahu semua bahan yang dia pakai ini sama sekali tidak ada yang artifisial, dia temukan di sekitar lingkungan yang ada natural, dia tidak mencoba untuk membengkok-bengkokkan secara paksa gitu ya, dan saya pikir ini adalah karya yang floating dan karya yang embrace gitu, yang ngajak kita untuk love ya, untuk empati gitu ya, untuk trust gitu ya, dan bukan lagi sinisme ya, bukan lagi sinisme gitu. Kita lanjutkan lagi Wolfgang Leib, dia seorang Jerman dia seorang Buddha, seorang Taois kalau nggak salah. Karya-karya dia banyak yang di museum, bahkan dia mengumpulkan mengumpulkan bertahun-tahun, dia mengumpulkan polen ya, mengumpulkan sari bunga ya, serbuk bunga ya. Anda bisa bayangkan mengumpulkan perlu berapa tahun, kalau tidak salah bahkan puluhan tahun dia selalu hidupnya mengumpulkan serbuk bunga itu, polen itu, dan lalu dibikinlah karya seni, dan karya seninya mungkin menjadi sebuah action art seperti Jackson Pollock zaman dulu gitu ya, bagaimana melukis dengan beraksi gitu ya. Tapi dia lakukan dengan sangat tenang, sebuah meditation, sebuah proses meditasi, sebuah proses pencerahan, refleksi gitu ya, dan dia lakukan itu di museum, dan ketika dia membuat ini pun sudah sebuah performance art, dan ketika itu sudah jadi, itu bahkan menjadi sebuah installation art kah atau apapun ya, dan Wolfgang Leib ya bagi saya, dan dia karya dia merefleksikan ketenangan batin, kesabaran, kesadaran diri, self awareness, empati terhadap orang, ketenangan, kedamaian ya, dan ini sangat embrace menurut saya. Maksud saya kenapa ini saya contohkan menjadi bagian dari sebuah embrace past and future at present, Wolfgang Leib. Yang lain mungkin teman-teman pasti tahu atau sering tahu, lihatlah Anies Kapur, basicnya dulu seorang pematung, dia sangat terkenal dengan karya-karyanya selalu dipasang di public space, di tempat terbuka, dan ini adalah karyanya yang disebut Cloud Gate, tapi masyarakat ini diinstal di Chicago, Illinois. Masyarakat di sana memang menyebutnya sebagai The Bean karena seperti kacang ya, kacang merah, dan Anda bisa lihat betapa embrace-nya karya ini, karena ini menjadi sebuah tempat, sebuah karya seni di mana orang bisa menikmati, bisa interaksi, bisa melihat sebuah cara melihat kota mereka dengan cara yang lain gitu ya, lewat representasi dari The Bean ini sendiri gitu ya. Dan Anies Kapur tidak hanya seperti ini, tapi dia cukup banyak membuat karya-karya yang tipenya seperti contoh yang dia lakukan di Jerusalem, dia bikin turning the world upside down. Jadi kalau Anda ada di duduk atau berdiri di sekitar situ, Anda akan benar-benar melihat di karya ini dunia terbalik gitu. Jadi seakan-akan Anies ingin ngajak siapapun yang ada di situ untuk hey, seberapapun kamu lagi down, seberapapun kamu lagi galau, seberapa berat pun masalah yang terjadi, nggak akan seberat atau sengeri ketika
the world turn upside down gitu ya, yang nggak kebayang seperti apa nantinya gitu. Dan tempat ini justru sering dipakai memang untuk kontemplasi ya, banyak orang kontemplasi di sini, ngelamun, introspeksi diri dan lain sebagainya. Dan ini saya pikir ini yang dalam hal ini saya nggak tahu, tapi menurut saya Anies Kapur pasti berpikir oke, karya saya floating gitu karena publik eh, memanfaatkannya dengan cara yang mungkin memang dia inginkan gitu ya. Baik, yang lain saya nggak tahu ini cukup terkenal apa enggak, tapi saya pernah ketemu satu videografer di Jakarta dan dia dia kenal sekali dengan Bill Viola, seorang videografer, dia dia seorang seniman video art gitu ya. Ini ada dua, saya tidak bisa YouTube atau filmnya karena masalah copyright menurut saya. Tapi Anda bisa cari di YouTube The Crossing ya, videonya sangat terkenal, terdiri dari dua bagian. Jadi orang jalan gitu pelan, sangat slow motion, lalu ada berhenti dan ada air menetes pelan-pelan mulai dari sedikit, satu dua tiga sampai banyak sekali, sampai orang itu dipenuhi oleh air yang dari atas dan hilang, lalu dibalik air itu dan lalu berkebalikan, airnya mulai hilang satu persatu sampai akhirnya tetesan terakhir hilang dan si orang ini sudah tidak ada, sehingga The Crossing adalah seperti sebuah penyeberangan dari apa, bisa aja main kita yang dari pemarah menjadi seorang pengasih, dari sebuah pencerahan untuk menjadi seorang yang punya cara hidup atau lifestyle yang lebih baik untuk lingkungan, untuk orang lain dan sebagainya gitu ya. Dan saya pikir itu value-nya, itu dimensi ketiganya dari video art ini. Dan yang versi keduanya sama, tetapi yang ditonjolkan api gitu ya. Dan apa, banyak orang mengatakan bahwa kenapa Bill Viola memakai dua media ini, air dan api, karena dimanapun di seluruh dunia air dan api selalu dipakai sebagai simbol penyucian diri gitu ya, baik dari beberapa agama di dunia maupun beberapa kepercayaan kepercayaan lokal, mereka banyak pakai air dan api untuk simbol penyucian. Dan saya pikir bisa juga ini adalah sebuah perpindahan alam dari alam alam kehidupan ke alam alam sesudahnya dan sebagainya. Tapi saya pikir dengan sangat uh, saya pikir dengan sangat menarik Bill Viola merepresentasikan dimensi ketiga videonya dengan cara yang sangat embrace ya, sangat sangat embrace. Baik, kita lanjutkan ke yang lain. Tara Donovan, karyanya banyak banyak dipasang di museum-museum dan dia benar-benar memakai styrofoam, ya, styrofoam cup yang selama ini kita buang, dan ada straw-nya juga, sedotan dan sebagainya. Uh, Isu yang sangat menarik, dimensi ketiga dari yang dilakukan oleh Tara adalah kita semua tahu bahwa styrofoam itu sampai beratus tahun tidak akan hancur, sama sekali tidak bisa hancur. Dan semua orang benci dengan styrofoam, tapi Tara memakai cara lain untuk menyikapinya. Ini masalah bukan benci dan senang harus dihancurkan atau tidak, tidak boleh dipakai atau tidak, tapi isunya adalah uh, ini adalah dunia organik dan satu lagi inorganik, uh, dan bagaimana menyikapinya bahwa ini sudah terjadi, bagaimana menyikapinya tanpa harus dengan cara yang kalah menang, benci dan tidak benci ya, tapi dia sikapi dengan, saya pikir itu dimensi ketiganya, value yang ingin dia tunjukkan, bagaimana kita bisa menyikapi sesuatu perbedaan yang hitam putih dengan cara yang sangat grey, dengan cara bisa dinikmati gitu ya. Dan tema-tema dia selalu natural ya. Jadi ada yang berkesan cloud, awan ya, alam ya. Ada yang seperti breeze gitu ya. Jadi apa? Angin yang menggerakkan ranting pucuk pohon dengan sangat lembut dan menyenangkan. Ada yang air gitu ya, dan itulah Tara dengan styrofoam cup-nya, dan cukup banyak seri 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 tentang ini yang dipamerkan.
menerbitkan. Anne Hamilton salah satu dari tokoh installation art menurut saya di dunia sekarang ini. Ini karya dia yang sangat terkenal di Corpus namanya. Eh, Anda bisa bayangkan sebuah hall, turbin hall yang demikian besar gitu ya. Ada di atas itu ada sebuah alat yang waktu tertentu dia akan menurunkan kertas minyak gitu yang bening, tapi di bawah sudah banyak kertas yang penuh dengan tulisan. Lalu dari atas itu pelan-pelan turun speaker yang seperti toa itu, ada suara hembusan nafas dan orang ngobrol gitu ya, orang ngobrol. Semakin lama semakin turun, semakin ke bawah semakin jelas sampai akhirnya seperti dibekap gitu karena dia sudah sampai ke bawah ya. Dan kalau Anda lihat di ujung turbin hall ini, di ujung ada pintu naik ke atas ya, dan di pintu naik ke atas itu ada sebuah ruangan lagi. Di dalam ruangan itu ada toa lagi, ada speaker yang berputar-putar, uh, dan speaker itu berputar swinging gitu di ruangan itu gelap gitu ya, dan mengeluarkan humming seperti orang berdoa, chanting atau om gitu ya. Dan karena dia berputar maka suaranya swinging, suaranya juga swinging ya, jadi om, 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 dan hanya itu saja. Naik lagi ke atas ada sebuah kayu kursi-kursi kayu panjang yang yang seperti kapel gitu, gereja kecil. Lalu di sana ada viewer gitu, viewernya juga berputar. Dia menunjukkan sebuah film. Filmnya itu adalah sebuah ketikan dari mesin ketik kuno gitu. Per satu kata gitu ya. Ada I, terus jalan lagi, pindah lagi, berputar lagi ke dinding yang sebelah kanan, N, lalu T, lalu H, berputar terus seperti itu, seperti orang mengetik pakai mesin ketik manual. Dan tulisannya adalah in the beginning it just the word gitu ya. Kalau dibaca itu sebenarnya in the beginning it just the word, dan itu salah satu dari kalimat di kitab suci salah satu agama. Dan apa yang ingin dia sampaikan sebenarnya adalah sebuah antitesis mungkin tentang tentang posmo, mungkin tentang the language is not transparent. Mungkin yang ingin dia katakan adalah bahwa pada awalnya, jadi bukan ditonton dari bawah, tapi seharusnya dari atas dinikmatinya, bahwa pada awalnya itu semua berangkat dari sebuah kata-kata, dari kalimat, lalu muncullah menjadi sebuah kepercayaan tentang kebutuhan kita, tentang sang penguasa, tentang Gusti Allah, tentang the one ya, tentang the invisible hand, tentang mukjizat gitu ya. Dan lalu bagaimana di sisi kehidupan manusia itu menjadi beragam konflik, bisa menjadi beragam kesalahan persepsi. We are living in the world of perception gitu ya. Dan itu direfleksikan di bawah menjadi orang yang bertengkar atau berdiskusi sehari-hari lewat toa, yang makin lama dari atas makin turun. Dan di bawah itu ada banyak kertas yang penuh tulisan yang ditulis oleh manusia, tetapi juga secara berkala turun kertas bening, kertas minyak bening yang turun, yang mungkin itu sebenarnya konteks, bukan yang tertulis, tapi di balik itu harusnya kita lebih bening melihat segala sesuatu, tidak bertengkar hanya berdasarkan dimensi satu dan duanya gitu ya, yang tampak atau yang terucap. Ayo kita lihat dengan lebih jernih, lebih bening. Dan mungkin yang dimaksud korpus itu adalah korps adalah tubuh, body gitu ya. Body dari seluruh kehidupan kita ini mbok disikapi dengan cara yang lebih bening. Mungkin itu saya sendiri nggak tahu. Tapi saya mencoba lihat interpretasi di mana-mana juga nggak ketemu. Tapi menurut saya Anne Hamilton salah satu seniman instalasi yang sangat 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 keren gitu ya untuk saat ini gitu. Baik, ya ini Anda bisa lihat betapa orang bisa menikmati ya, tidak sesuatu yang distant dari publik. Orang menikmati ya, anak kecil ya, bahkan berkejaran menunggu kertasnya jatuh, lalu mendengar suara yang makin lama makin mendekat gitu ya.
Anda lihat di sini, ya ini contoh toanya, Anda lihat bisa ada anak yang menunggu kertas atau saya nggak tahu apakah dia loncatkan kertas itu atau dia lemparkan. Dan itulah ini contoh lain bagaimana mereka enjoy gitu ya, menikmati sebuah karya dengan cara mereka sendiri tanpa bahkan mungkin tanpa peduli dengan dimensi ketiganya, tapi bisa jadi dimensi ketiganya ya ini gitu ya, bagaimana mereka bisa interaksi sangat dekat dengan karya yang ada, komunikasi, diskusi dan memanfaatkan karya itu untuk kebahagiaan mereka masing-masing gitu ya. Apapun latar belakang mereka dan apapun cara mereka menikmatinya gitu. Tim Hawkinson, dia bisa dianggap sebagai senior dari Anne Hamilton. Dia jauh hari sebelumnya sudah presentasi di tempat yang sama kalau tidak salah di Turbine Hall. Judulnya adalah Uber Organ, organ yang super gitu ya. Ini dia membuat dengan tangan dia sendiri dengan skill dia sendiri. Dia seniman yang terkenal sangat tidak punya artisan dan dia sangat dipengaruhi oleh zaman dulu Marcel Duchamp tentang ready made art di mana dia semua barang yang dia pakai ini adalah barang-barang yang bisa dibeli di toko bangunan gitu ya. Dia nggak pernah membuatnya, dia hanya merangkainya dengan beragam skill elektroniknya dia gitu ya. Jadi ini adalah ada 12 organ tubuh manusia, jantung, paru-paru dan sebagainya. Lalu ada pipa-pipanya dan itu berujung pada sebuah trompet. Trompetnya itu uh, suaranya ya karena bikinan sendiri ya seadanya suaranya. Lalu di ujung lain itu ada sebuah notasi ya, notasinya Anda bisa lihat di tengah ini salah satunya di tengah ada notasi dalam bentuk dot-dot gitu ya, yang itu melewati sebuah alat gitu ya, kayak sebuah alat scanner gitu. Dan alat scanner ini bekerja secara light sensitif gitu ya. Jadi kalau ada hitam dia akan menyuarakan sesuatu, kalau putih dia akan diam saja dan hitamnya banyak dia akan menimbulkan note sendiri sehingga ini ada 12 note sebenarnya karena ada 12 organ dan masing-masing itu bisa mengeluarkan suara yang berbeda-beda karena ada 12 juga suara apa uh, dot-dot itu gitu ya yang akan menimbulkan setiap organ punya kain yang punya dot titik-titiknya masing-masing dan ini bekerja secara bersama gitu ya secara 5 menit per jam dia akan main selama 5 menit dan beragam suara, ada lagu-lagu klasik, ada lagu populer, ada lagu-lagu anak-anak, dan karena suaranya adalah suara yang bikinan sendiri, ya suaranya kadang-kadang cuman oh, jadi suatu yang nggak sangat indah, tapi orang bisa menangkap ini sebenarnya nada lagu dari apa, kalau nggak salah ada salah satu lagu dari Swan Lake kalau nggak salah, saya lupa. Eee, tapi ada isu apa di balik ini? Ada isu Inggris apa di balik ini? Ada dimensi ketiga apa? Eee, menurut banyak orang atau, menurut saya sendiri juga begitu, bahwa Tim Hawkinson ingin menunjukkan bahwa, organmu ini super, kamu sebagai manusia secara individual itu super gitu ya. Organmu bekerja secara openness gitu ya, saling imbris satu sama lain antara paru-paru dan jantung dan segala macam sehingga menimbulkan suara yang merefleksikan identitas kamu gitu ya. Tapi mbok sekarang yang bekerja sama, yang collaborate, yang empowerment itu mbok antar organ, bukan antar suborgan di tubuhmu, tapi tubuhmu dengan tubuh orang lain yang sama-sama punya organ sendiri, mbok bekerja bersama, empower, mengeluarkan suara-suara yang bernada yang bisa didengar oleh orang lain, tidak perlu bagus, tapi orang lain tahu maksudnya, dan itulah yang dia maksud mungkin dengan empowerment, dengan embracing, dengan collaboration, dengan engage, sharing, transparansi, dan empati gitu ya. Sehingga dia seakan-akan mengajak kita untuk ayolah, ayolah saling berangkulan, siapapun kamu, apapun rasmu, dimanapun kamu berada, tapi ayo bikin sebuah uber organ gitu, organ yang super, yang bisa bekerja sama, yang tidak dilihat dari baik atau buruk suaranya, jelek atau tidak, fals atau tidak, itu nggak penting, tapi menghasilkan sebuah komunikasi suara yang bisa bermanfaat untuk semua orang gitu ya, bukan pada kualitasnya gitu ya, tapi pada usability-nya, orang bisa dengar gitu ya. Dan ini Tim Hawkinson dengan Uber Organ dan termasuk semua alat
light sensitif yang untuk membaca nada dan sebagainya itu buatan dia sendiri ya. Dia sangat terkenal dengan sebagai seniman yang geek yang semua dikerjakan sendiri. Baik, kita lalu dari semua ini, apalagi yang lain, apalagi latar belakang dari Jogja Art Week, Jogja Art Week pengen mencoba mengimplementasikan sebuah bisnis model yang menurut kami itu yang seharusnya terjadi gitu ya. Satu, gini deh ceritanya, ada sebuah lingkaran, ada sebuah grup proses yang namanya Creative Management. Maaf. Dalam hal ini Creative adalah Creativity dan Innovation, Creative Management. Lalu ada kelompok kerjaan lain yang namanya Value Management, yang isunya adalah bagaimana memanage nilai dari sebuah karya seni. Kalau yang tadi adalah memanage kreativitas dan inovasi dari sebuah ide berkarya. Lalu ada epic management gitu. Epic management adalah epic dalam ini kepanjangan dari evoke, provoke, dan invoke seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya gitu ya. Evoke, provoke, dan invoke dari konsolidasi dari itu gitu ya. Jadi bagaimana memanage segala sesuatu bisa evoke emotion, provoke imagination, dan invoke sensation gitu ya. Lalu ada sebuah pekerjaan besar lain yang namanya demand management, yaitu bagaimana menghandle, mengakomodasi, mengelola kebutuhan-kebutuhan dari para penikmat seni. Bisa jadi publik, bisa jadi kolektor, bisa jadi kurator, galeri, siapapun ya, siapapun yang menikmati seni itu. Lalu bagaimana hubungan satu sama lain di antara mereka? Uh, Mungkin kita start dengan demand management itu di salah satu tugas utamanya adalah memanage stakeholder partnership ya. Kemitraan pemangku kepentingan dari karya seni. Itu tadi bisa publik, bisa pemerintah, bisa kolektor, kurator, galeri, apapun gitu ya. Mengelola itu. Lalu dari situlah bertemu dengan epic management akan didapatkan yang namanya manage expectation. Dari situ kita bisa tahu apa kebutuhan orang, apa relevansi, memori, atensi, dan meaning yang ada di peradaban sekarang atau di dekade sekarang di sub kebudayaan satu dekade ke depan atau satu dekade ke belakang gitu. Dari situ kita bisa lihat apa yang terjadi di nilai-nilai di kelompok orang Eropa, orang Amerika, orang Indonesia, Asia Tenggara, Cina dan sebagainya, apa ekspektasi mereka gitu ya. Dan setelah itu dari situlah bisa didapatkan bahwa sebagai contoh gitu ya, sekarang boom tentang Chinese artist gitu, artis Cina, mereka tidak lagi justru salient belief-nya, mereka tidak lagi protes dengan masalah politik. Sekarang justru mereka sangat care dengan isu lingkungan, isu cinta, isu hal-hal yang non politik. Apa penyebabnya saya juga tidak tahu gitu ya. Tapi salient belief adalah gampangnya gini. Kalau Anda berdua pergi ke toko sepatu, ada dua sepatu yang sama harganya dan teman Anda membeli yang Nike, Anda beli yang New Balance, pasti ada salient belief tertentu gitu. Mungkin yang teman Anda seorang yang sangat sportif, sangat senang berolahraga dan Nike adalah sangat olahraga gitu. Salient beliefnya sangat sport gitu. Sementara Anda adalah seorang yang apa? Yang senang rapi, ya saya sporty tapi tidak yang olahraga banget. Sementara New Balance sangat merefleksikan itu gitu ya, warna yang cantik, berkesan gaul tapi tidak kelihatan terlalu sport gitu ya. Dan itu adalah salient belief gitu ya. Kenapa saya memilih Avanza, Anda memilih apa merek lain padahal harganya sama aja, bisa jadi karena ada salient belief tertentu gitu ya. Mengapa Anda memilih itu gitu ya. Dan salient belief sangat penting gitu ya dalam melihat apa yang mau kita value-kan, dimensi ketiga apa sih yang harus ditunjukkan gitu ya. Baik, dari salient belief kita mau nggak mau kolaborasi dengan para artis mestinya harus terjadi gitu ya. Dan di sisi itu dari salient belief yang ada, ide mungkin bisa disamakan antara artis dengan yang berhubungan dengan artis, yang mengelola salient belief ini siapapun mereka, bisa galeri, bisa individu, bisa siapapun gitu ya. Dan dari ide dibuatlah konsepnya. Dalam hal ini
ide adalah dimensi pertama, konsep adalah dimensi kedua mungkin gitu ya, atau ide dan konsep adalah intensi artis bisa saja gitu ya. Dan dari situ baru premisnya dibuat, bagaimana ini dibuat menjadi sebuah produk yang premisnya berdasarkan konsep dan ide, yang dalam hal ini yang kita minta adalah berdasarkan konsep dan ide yang embrace past and future at present. Premis urusan teman-teman seniman, bagaimana memproduksi, membuat, kami tidak berhak untuk ikut campur dalam hal ini gitu ya. Lalu selanjutnya, sepanjang itu terjadi ya, sepanjang itu terjadi baik dari ide, konsep sampai premis, mestinya storytelling, cerita tentang karya yang sedang dibuat itu harus dikelola gitu ya. Dan itu yang kami pikir jarang terjadi gitu ya. Terjadinya adalah ketika karya sudah ada kurator atau ada seorang kritikus seni atau apapun yang sadar nggak sadar sebenarnya membuat storytelling tentang karya seni itu gitu ya. Dan setelah itulah baru dipamerkan, dieksebisikan yang bagi kami adalah di-showcase-kan gitu ya di proses ini. Selain itu ada juga storytelling yang untuk para audiens gitu ya, bahwa bagaimana kita mengajak audiens untuk bisa melihat karya seni dengan cara yang jauh lebih luas, secara luas maupun dalam gitu ya, tidak hanya sekedar benda seni tapi juga bagaimana ini mereka bisa menikmatinya sampai dimensi ketiga. Menurut kami sangat penting gitu ya. Dari konsep itu storytelling yang dibutuhkan untuk audiens dengan bahasa yang sederhana, bukan bahasa yang begitu dibaca oleh audiens mereka pusing sendiri gitu ya karena bahasanya sangat sangat alien gitu ya. Ini adalah bahasa yang sederhana untuk mereka gitu ya. Dari situlah public audience bisa tahu positioning dari karya seni itu, dari konsep itu gitu ya, dari showcase yang ada gitu ya. Dan inilah semua yang menurut kami sebut sebagai open art business model. Dan open art business model inilah yang menjadi dasar bagaimana kita membuat sistem Jogja Art Week ini gitu. Bagaimana Jogja Art Week ini akan dilakukan gitu ya. Uh, Mari kita terus. Jadi kalau di manage idea dan manage konsep, ini diterjemahkan di dalam Jogja Art Week dalam bentuk bagaimana Anda bisa, ini ditambah dengan isu keterbukaan ya, dan bagaimana Anda bisa mengirim konsep karya secara anonim. Karena kita nggak perlu nama besar, nama kecil, terkenal nggak terkenal, tapi bagaimana konsep itu bisa dibawa nanti sampai pada level dimensi ketiga, itu yang lebih penting bagi kami gitu. Sehingga caranya adalah simak video Jogja Art Week konsep yang sekarang Anda lihat, kirim konsep karya Anda secara anonim, lalu diproses kurasi, begitu kami dapat bahan konsepnya 3 hari pasti kami selesaikan sehingga Anda bisa tahu kapan Anda diterima atau tidak. Dan kalaupun kami belum jelas, kami akan hubungi Anda juga secara anonim, terserah Anda gitu. Kalau lewat SMS, Anda mau ditelepon lewat telepon, kami akan telepon gitu. Dan ini adalah cara kami dalam memanage idea dan manage konsep. Ya. Penterjemahannya di Jogja Art Week. Lalu penterjemahan dari value management yang hubungannya dengan manage premise, manage konsep, manage artwork storytelling, dan manage audio storytelling adalah dalam program kami yang kita sebut kegiatan dan expose proses kreatif. Jadi ketika selama Anda berproses kreatif, tim Jogja Art Week dan Anda, kita akan mulai dialog terus gitu tentang is it an art, does it float, ya, apapun yang isunya tentang itu. Lalu kita akan coba dokumentasi dan expose dari kreatif proses jurnal Anda untuk karya Anda. Even sejak awal ya, mulai lewat blog, YouTube, Instagram, Twitter, nggak perlu urusan teknis, nggak usah dipikirkan. Justru kami akan melakukan itu untuk Anda gitu. Dan tentu saja kita harus dialog. Aku nggak mau kelihatan caraku menggambar atau caraku buat patung, caraku bikin, ya oke, nggak apa-apa, bisa anonim, bisa dibuat sebuah film yang sifatnya time lapse ya, jadi cepat sekali, tapi publik bisa tahu karena ini bagian dari manage artwork storytelling maupun manage audience storytelling. Konsep apa, premis apa ya, dan masalah masalah ketakutan akan kelihatan ketahuan cara saya, kalau menurut Anda itu penting ya kita akan coba itu tidak terjadi. Dan sepanjang Anda setuju, oke, kalau untuk film seperti ini saya nggak masalah, foto ini nggak masalah, kita akan publish. Kalau enggak ya kita akan cari yang menurut Anda paling tepat ya. Tapi mungkin ini adalah sebuah experience learning
di antara kita berdua gitu ya, antara tim Jogja Art Week dengan Anda. Tapi kalau Anda orang yang sangat-sangat terbuka, ah pokoknya apapun nggak urusan, pokoknya publish-publish aja nggak usah ngecek lewat saya, kita juga nggak akan ada masalah ya. Tapi justru disitulah kita saling experience learning, belajar berdasarkan pengalaman tentang apa yang terbaik untuk kita secara individual. Nggak ada cara satupun cara yang tepat untuk semua orang gitu ya, dan kami sangat percaya pada itu gitu ya. Lalu selain itu kami juga akan berkunjung dengan ke teman-teman untuk diskusi terkait dengan batas waktu pengiriman karya, strategi display nanti gimana, katalogisasi gimana, yang bisa jadi sebenarnya katalog justru sudah katalog tentang karya Anda sebenarnya sudah ada event bahkan sejak awal Anda melakukan proses kreatif melalui dokumentasi dan expose tadi. Dan itulah pengejawantahan dari proses manage premise, manage konsep, manage audience storytelling, dan manage artwork storytelling di kegiatan Jogja Art Weeks ini. Ya. Moga-moga teman-teman bisa dengan gamblang mengerti maksud kami ini, gitu ya. Terima kasih untuk itu, gitu ya. Mari kita. Dan untuk manage showcase, manage positioning, manage expectation, ya, di Jogja Art Week Showcase ini gitu ya, di Jogja Art Week Showcase ini gitu. Anda bisa bayangkan karya itu dipamerkan, di situ orang yang nggak tahu apa-apa tentang Anda, bahkan kalau Anda mau ingin cukup cukup alamat nama samaran juga nggak apa-apa, tapi orang dengan cepat bisa ngelihat dari gadgetnya dia, oke ada alamat Twitternya, Instagram, ada Facebook pages-nya gitu ya. Bukan personal pages ya, tapi official pages yang semua orang bisa buka tanpa harus login Facebook gitu ya. Dan orang bisa lihat prosesnya. Anda bisa bayangkan sebuah pengalaman baru gitu ya. Saya menghadapi di depan saya ada sebuah karya, lalu bagaimana karya ini dibuat, bagaimana konsepnya, bagaimana perubahan yang terjadi, bagaimana itu berubah dari konsep awal menjadi konsep yang terakhir sampai, dan itu menjadi sebuah pengalaman sendiri yang isunya itu adalah pada level knowledge dan provenance ya, dalam relevansi, dalam memori, meaning dan atensi, dan yang gunanya untuk itu bagaimana membuat storytelling audience maupun artwork jadi makin jelas detail gitu ya, makin jelas. Dan ini seperti jadi sebuah test case bagi kita sendiri gitu. Seberapa jauh orang bisa menginterpretasi dengan cara mereka sendiri tentang karya itu gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan showcase-nya sendiri? Apa hubungannya dengan Artjog gitu ya? Artjog dan Jogja Art Week itu adalah partner yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain gitu ya. Jadi ini adalah kerjasama antara Artjog dengan Jogja Art Week, di mana Jogja Art Week adalah bagian dari Artjog. Jadi Artjog punya 4 besaran. Satu adalah art fair-nya Artjog sendiri, commission work-nya Artjog, lalu ada special presentation dari seniman-seniman besar dunia, dan Artjog punya Jogja Art Week juga gitu ya, yang dikerjakan dengan manajemen yang sangat terpisah gitu ya, sangat terpisah gitu. Dan terus terang kalau teman-teman mengatakan apakah Jogja Art Week adalah KW1 atau KW2-nya dari Artjog, sama sekali tidak ya. Karena terus terang cara Jogja Art Week mengelola kurasi, cara Jogja Art Week menjalankan eksebisinya di 9 sampai 27 Juni ini sama sekali berbeda dengan yang dilakukan Artjog gitu ya. Dan ini adalah makanya kredonya adalah Jogja Art Week adalah the other side of Artjog, the other side of the coin, sisi lain dari sebuah koin. Koin satu, koin muka Artjog, dan kalau dibalik koinnya adalah Jogja Art Week ya. Dan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Karena itu kalau Anda lihat di lingkaran paling luar, kolektor art bisnis, publik, dan art entusiasnya, baik Artjog maupun Jogja Art Week sama saja ya, sama saja. Yang akan datang, yang akan melihat, karena ini bagian yang tidak terpisahkan. Jogja Art Week adalah Artjog adalah Jogja Art Week, sehingga guidebook-nya pun, guidebook untuk acara Artjog itu bukan Artjog yang membuat, tapi Jogja Art Week nanti, karena Jogja Art Week lebih luas, di dalamnya ada tempat dan acara dari Artjog di mana saja gitu ya. Sementara untuk katalognya Artjog akan buat sendiri, Jogja Art Week akan buat sendiri. Tapi mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kita adalah bagian yang tidak terpisahkan. Mengapa kita bisa bekerja sama?
Karena pengelola Arjok sangat setuju, sangat ingin konsep-konsep yang dibawa oleh Jogja Art Week ini benar-benar dijalankan. Sementara kami dari Jogja Art Week membutuhkan sebuah wahana yang cukup besar, yang cukup punya nama seperti Arjok untuk membuat Jogja Art Week bisa dinikmati oleh publik yang luas, yang selama ini sudah dimiliki oleh Arjok. Jadi ini benar-benar sebuah sebuah salaman, sebuah jabat tangan yang sama sekali tidak ada sisi sisi komersial di antara kedua belah pihak ini, tapi adalah sisi niat baik di antara kedua belah pihak. Jadi mungkin moga-moga ini bisa menerangkan ke teman-teman mengapa kok ada Jogja Art Week, kenapa kok jadi satu dengan Arjok, apa hubungannya gitu ya. Jadi sekali lagi Jogja Art Week sama sekali bukan KW1, KW2 atau KW Swidak Rolas dari Arjok, tapi ini adalah bagian the other side of Arjok karena dilakukan dengan cara yang berbeda sama sekali, yang kita pikir adalah bagian sebuah cara perhelatan yang belum pernah ada, yang baru. Ya, siapa tahu ini termasuk dengan bisnis modelnya yang baru gitu ya, yang berbeda gitu. Jadi kira-kira itu teman-teman untuk apa hubungannya Arjok dengan Jogja Art Week gitu ya. Baik, kita ini besarannya ya. Jadi nanti di Jogja Art Week ada sound art termasuk maaf saya mulai dari ada patung sculpture, ada sound art di sini adalah sound sendiri maupun musik ya, maupun musik. Lalu ada fotografi, ada video, ada installation art, ada painting, ada performance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini semuanya melalui open call dan kurasi. Tetapi di balik itu ada commission work dari teman-teman yang sudah cukup dikenal di Jogja untuk melakukan beragam beragam performance dimanapun supaya Jogja Art Week ini menjadi sesuatu yang milik Jogja, ramai gitu ya, tidak hanya di satu tempat tapi ada yang mungkin dengan satu kelompok di komunitas mana, di kampung mana itu adalah commission work maupun partnership. Karena kita akan mencoba partnership dengan beragam galeri yang ada di Jogja untuk masuk menjadi bagian dari Jogja Art Week ya. Maksud kami daripada sendirian gitu ya melakukan sebuah kegiatan ketika ada Arjok, kenapa kita tidak masuk di Art Week ini sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mestinya akan mendapat sebuah publik yaitu kolektor art business publik maupun art entusias yang sama gitu ya. Termasuk juga akan ada kerjasama dengan Jogja Art Community Special Performance. Siapapun ada kelompok musik, kelompok teater atau kelompok kelompok performance performance art atau apapun yang ingin ikut juga meramaikan Jogja Art Week gitu ya. Dan ini satu hal yang baru, kami coba akan menarik ABG yaitu Akademi Bisnis dan Government pemerintah untuk juga melakukan art presentation apapun. Mungkin pernah ada penelitian tentang apa patung-patung di Toraja, ada penelitian patung di Asmat dan Kamoro, ada analisa apa macam-macam yang bisa dipresentasikan ketika Jogja Art Week ya. Dan kita harap ini menjadi sebuah perhelatan besar gitu untuk kita semua gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Uh, Sehingga isunya adalah dengan bisnis model ini kita harapkan bahwa ke Anda dan kami dari Jogja Art Weeks itu juga nantinya akan memanage bisa bekerja sama di hal-hal yang tidak muncul mungkin di Jogja Art Week di Jogja Art Week yaitu bagaimana kita saling manage artist collaboration, bagaimana manage salient belief yang ada di dunia luar selama ini, bagaimana manage stakeholder partnership. Tidak dalam bentuk sebuah perusahaan atau institusi atau galeri, enggak, kami bukan galeri, kami sama sekali bukan galeri, kami adalah sekelompok orang yang mencoba punya obsesi dan ingin menyumbangkan apa yang terbaik bagi kami untuk peradaban kesenian di sekarang gitu. Yang kami bukan seniman, tapi kami berasal dari banyak, ada dari orang bisnis, ada dari LSM, ada dari seniman sendiri yang mencoba untuk memberi yang terbaik untuk sesuatu yang bikin milik, bukan milik individual ya, tapi kesenian milik semua orang gitu ya. Itu isunya karena dengan bisnis model ini kita bisa lihat bahwa kalau galeri mungkin melakukan
di manage expectation, manage artwork storytelling, tapi mungkin tidak manage audience gitu ya. Tapi mungkin manage kolektor iya. Mungkin nggak manage konsep dan ide karena itu sudah milik senimannya. Tapi mungkin ya macam-macam. Kalau untuk sebuah museum atau untuk sebuah art space mungkin hanya mengambil ini. Kami mencoba untuk ngajak siapapun penggiat kesenian untuk saya pikir bisnis model sekarang harusnya menjalankan end-to-end proses dari semuanya gitu ya. Semua 4 lingkaran ini harusnya di-handle gitu ya. Secara bersama, secara keseluruhan, secara terkait, tidak hanya yang ini bagian orang sana, yang ini bagian saya, yang ini bagian situ gitu ya. Mestinya tidak, mestinya harus align dan integrate, mestinya harus selaras dan terpadu satu sama lain ya. Kalau menurut bisnis model ini. Baik, lalu gimana dengan kurasinya? Kurasi, jangan lupa kurasi di sini dilakukan bahkan sejak konsep karya. Gitu. Bagaimana dengan kurasinya itu? Eh, kalau kalau teman-teman sudah melihat video ini sejak dari awal, maka sebenarnya jadi mudah, gitu ya. Kurasinya adalah kurasi di sisi floating factor, ya. Bagaimana keterpaduan konsep karya ini dengan invoke, provoke, evoke, knowledge, dan provenance yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Lalu dikurasi lewat embrace factor, bagaimana tema yang ada itu selaras dengan embrace past and future at present. Lalu ada open art factor, ya, bagaimana ketepatgunaannya dengan open art business model yang ada, gitu ya. Dan lalu itu poinnya gitu. Dan lalu siapa kuratornya gitu? Kuratornya, maaf, kuratornya bisa jadi ketika itu adalah masalah lukisan gitu ya. Kita akan minta tolong seseorang yang tahu tentang dunia lukisan, dunia visual art, dunia visual historical historical visual art gitu ya. Yang kita minta bukan untuk mengatakan dia lolos apa enggak karena bukan itu perannya. Peran para ahli itu ya atau yang kami istilahkan sebagai subject matter expert untuk permatra yang ada itu adalah perannya adalah untuk uh, menceritakan ke kita, oh oke, ini dia bagus banget menggabung impresionis dengan kubisme dan menurut saya dia keluar dari status quo yang ada dan menurut saya bagus, sudah itu saja. Karena kami akan tanya kenapa kok bagus karena ini, oh oke, menarik. Yang lainnya dunia floating factor, embrace factor, open art factor tetap kami yang kami tim kurasi yang akan menentukannya sehingga para ahli itu akan diundang diajak untuk terlibat ahli musik kah, literary art kah atau visual art untuk menerangkan memberi kita sebuah pandangan tentang bagaimana ini dilihat dari dunia matra itu, matra visual art, matra performance art, matra musik gitu ya. Sehingga kita menjadi cukup luas untuk melihatnya gitu ya, untuk melihat dimensi ketiganya dan sebagainya. Tetapi para beliau ahli itu sama sekali tidak tidak punya peran untuk mengatakan ini diterima saja, ini tidak karena itu akan menimbulkan hal yang kita akan kehilangan faktor kurasi lain yaitu floating factor, embrace factor dan open art faktornya. Sedangkan untuk artistic skill-nya, style karya Anda, kreativitasnya, kepiawaian membuat Anda terkenal atau tidak terkenal, Anda sudah Anda sudah dikenal gayanya dan sebagainya, kami tidak ikut campur. Karena Anda yang seniman, itu semua hak pribadi Anda, tidak boleh ada seorang pun yang mencampurinya. Jadi itu yang kami hindari gitu ya. Kenapa tidak ada kurator dalam istilah kami gitu. Yang ada adalah subject matter expert gitu karena kalau saya seorang pemusik saya harus merespons musik itu dari sisi pandang saya seorang yang juga bermusik saya bisa mengatakan saya nggak suka dengan musik itu saya nggak suka dengan lukisan itu akan jadi bias gitu tapi kalau oke, musik ini dulunya adalah ini dia memakai musik yang sebenarnya patternnya adalah grunge atau
shoegazer tapi digabung dengan art lama atau rock lama atau blues lama dan ada sisi tradisionalnya di sini dan ini adalah sisi Sunda atau sisi Randai dari Minangkabau itu yang akan dia terangkan ke kita gitu untuk membuat kita jadi cukup tahu anatomi dari karya itu gitu ya. Tapi tidak untuk mengatakan ini jelek, ini bagus. Kalau saya akan tidak itu karena itu akan bias ya. Dan itu perlu kami tekankan ke teman-teman semua karena moga-moga ini bisa membuat teman-teman uh, minimal merasa bahwa kami akan terbuka karena siapapun nanti para subject matter expert itu ada beberapa pilihan, ada yang sudah setuju, ada yang belum kami hubungin, tapi itu akan di semua tim itu akan dipublish di web kami. Jadi Anda bisa membaca nanti gitu ya, siapa saja mereka itu. Baik, lanjutannya adalah jadi kurasi itu adalah floating factor, embrace factor, open art factor dengan juga ada subject matter expert yang terlibat di situ. Tetapi masalah artistik, style, Anda mau pakai gaya apapun, bagi kami untuk peradaban sekarang gaya itu bukannya tidak penting, tapi bukan itu yang penting. Yang lebih penting adalah bagaimana karya Anda mengeluarkan, mengekspresikan something yang membuat orang bisa membaca dimensi ketiganya, karena itu akan menjadi itu floating gitu ya. Tidak hanya sekedar karya seni, tidak hanya sekedar it is an art, tapi juga yes it does float gitu ya. Itu yang penting gitu ya. Dan itu adalah hak Anda. Kita tidak sama sekali mencampuri itu karena kami juga bukan orang bukan orang yang tahu bagaimana berkarya yang seperti Anda inginkan. Jadi kami juga sama sekali tidak ahli untuk itu gitu ya. Jadi kira-kira kurasi inilah jawabannya. Moga-moga ini bisa menjawab teman-teman semua. Uh, yang lainnya adalah dengan adanya open art business model ini ditambah dengan kami percaya tentang openness system sustainability life cycle ini, kami berharap bahwa open art business model ini harusnya bisa fair, bisa terbuka, dan bisa menghasilkan saling percaya yang benar-benar benar-benar embrace gitu ya nantinya, bukan sekedar diomongkan gitu ya, tapi bukan sekedar permukaan, tapi benar-benar kita melakukan itu dalam bentuk sikap maupun perilaku kita gitu ya. Dan untuk itu ayo kita mulai gitu. Saya meminta teman-teman ayo kita mulai karena betapapun jauhnya tujuan ini, betapapun sulitnya tercapai, kalau nggak ada yang melangkah pertama, ya kita nggak akan sampai pada langkah ke-10, ke-100, ke-1000, karena bisa jadi tujuan ini bisa bisa jadi tujuan ini bisa tercapai di langkah nggak tahu saya 900 apa 9.000 gitu. Dan siapa yang harus mulai langkah pertama? Kami mengajukan diri untuk melangkah pertama, tetapi kalau tidak ada langkah pertama juga dari teman-teman, maka gayung tidak bersambut, tidak akan ada langkah pertama yang benar-benar komplit. Jadi saya mengajak teman-teman, ayo kita mulai, kita bergandengan tangan dan kita memulai langkah pertama dan biar yang lain nantinya akan meneruskan langkah kita gitu ya. Saya pikir ini bukan himbauan tapi ini permohonan menurut saya. Lanjutkan di mana saja Artvik, pusat dari showcase nantinya itu akan dilakukan di PKKH, di Pusat Kebudayaan Kusnadi Harja Sumantri. Tapi dengan sekian banyak mungkin karya commissioning maupun partnership mestinya nanti akan menyebar di mana-mana, selatan, utara, barat dan timur dari Jogja Greater Area lah ya, Jogja Greater Area gitu. Jadi kita belum tahu, tapi kan kita update di web kita. Begitu ada yang baru kita update, ada yang baru kita update. Gitu. Baik. Selanjutnya adalah jawaban kami tentang Jogja Art Week adalah apa? Jogja Art Week adalah sebuah gerakan, sebuah inisiatif nirlaba yang dimulai dari modal yang tidak ternilai, ya. Modalnya sangat berharga karena modal kami semua nggak lebih dari niat baik ya. Untuk berbuat sesuatu bagi peradaban ke depan, sebesar apapun, sekecil apapun, sepanjang langkah pertama telah dilakukan, seperti tadi kami sudah
sebutkan, kami yakin pasti akan ada yang meneruskan langkah kedua, ketiga, dan seterusnya gitu ya. Dan jadi mungkin ini adalah mungkin ini pernyataan yang sangat sederhana, tapi memang ya hanya ini gitu, nggak ada lagi yang lain, nggak ada, hanya ini. Lalu siapa kami? Untuk saat ini ketika video ini dibuat, ada Murti, ada Wahyu, ada Wulu, ada Asip, ada Bram, ada Budi, ada Gedang, ada Monik, ada Divla, ada Gading, ada Gepeng, ada Masita, ada Popok, ada Nino, ada Rizky, ada Roni, ada Sita, ada Theo, ada Angga, ada Yan Farhas, ada Yeti, dan ada Yudi, dan pasti akan masih bertambah terus gitu ya. Jadi saya yakin ini akan bertambah terus karena pasti kami masih butuh banyak relawan gitu, dan kami semua bekerja di sini dalam 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 peran tanda petik relawan untuk satu sama lain, relawan untuk satu sama lain, karena ini adalah sebuah inisiatif nirlaba. Dan yang terakhir, Jogja Art Week yang akan dilaksanakan dari 9 Juni sampai 27 Juni 2015. Permintaan kami hanya ayo ikut melangkah pertama bersama kami, dan apapun yang terjadi, kita berharap setelah itu entah Anda, entah kami masih akan bergandengan tangan lagi untuk langkah-langkah berikutnya. Sekian presentasi tentang apa Jogja Art Week, mengapa Jogja Art Week, dan semoga info yang ada semua ini bisa membuat Anda makin makin tergerak untuk ikut Jogja Art Week. Sekian saja presentasi dari Jogja Art Week. Terima kasih banyak. Matur nuwun.